Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moza, jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial VLAN bridge dan mix routing statik dan dinamis di GeneS3. Jadi topologinya itu seperti ini. Nah, cloud ini untuk beremote di Winbox-nya. ESP-nya ini saya menggunakan NAT. Jadi di router 1 ini, header 1-nya ke ESP, header 2-nya ke router 2, kemudian header 3-nya ke router 3, dan yang terakhir header 4-nya ini ke VLAN. Kemudian di sini kita langsung saja identity terlebih dahulu di routernya ini. Nah, tujuannya identity di router ini agar ketika kita masuk ke Winbox, kita tidak salah masuk ke mikrotiknya, seperti itu, agar tidak salah konfigurasi. Sini kita ketikkan admin, passwordnya kosongkan saja, admin, kemudian strlc, kemudian sini ketikkan sistem identity segment R1. R1 ini namanya ya, bebas terserah kalian. Dan di R2 juga sama seperti tadi, kita lakukan ke semua router. Nah, karena dari tadi itu ngelik ya, atau nunggunya itu lama, di bridge ini kita identitinya lewat Winbox saja, tidak apa-apa. Jadi di sini kita, nah di sini yang bridge ini, untuk bridge ini yang ini router 1, 2, dan 3 sudah ada namanya ya, karena sudah di identity. Kemudian di sini kita yang pertama itu kita buat VLAN terlebih dahulu, kita masuk ke R1. Nah, di sini kita coba cek apakah sudah mendapatkan internet. Kita cek di IP DHCP client. Nah, di sini sudah bound ya. Berarti sudah terhubung ke ISP. Kemudian di address ini kita tambahkan untuk yang header 1 dan header 2. Di sini ada header 2-nya ini ada 1515. 1/19. Nah, di sini ada header 2 dan apply copy. Kemudian di header 3 ini ada 1717. 2/17 dan oke. Kemudian kita ke DNS, lalu tugasnya kita centang, dan di sini masukkan IP Google 868. Kemudian ke firewall, di NAT kita tambahkan ini interface-nya header 1, kemudian action-nya kita ganti masuk. Oke. Nah, di sini kita coba ping. Nah, di sini sudah TTL, kemudian ping ke Google. Nah, di sini juga sudah TTL. Kemudian kita buat VLAN-nya, kita masuk ke interface, di VLAN kita tambah. Sini namanya bebas ya. Ini misalnya untuk VLAN 10 ini namanya 10 ya. Kemudian VLAN ID-nya 10. Interface-nya ini kita ambil yang kita lihat di sini, R1 yang terhubung ke VLAN. Yang menghubungkan ke VLAN ini ada header 4. Jadi kita masukkan di sini header 4 dan apply copy.
Nah, di sini kita masukkan untuk VLAN 20-nya. Ini sama enter 4 ya, dan oke. Kemudian kita masukkan IP address. Ini untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Misalnya di sini ada IP-nya itu 192.168.110/24. Ini. Kemudian interface-nya kita masukkan 10. Ini untuk VLAN 10-nya. Apply copy. Kita buat yang untuk VLAN 20-nya. Nah, ini kita interface kita ganti yang 20. Oke. Setelah itu kita masuk ke DHCP server, DHCP setup. Nah, di sini kita masukkan yang VLAN 10 dan VLAN 20. Gunanya untuk kita memberikan IP secara otomatis ke VLAN-nya itu ya. Jadi kita next saja. Next. Oke. Dan kita buat satu lagi yang mengikuti VLAN 20-nya. Next terus. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Kita masuk ke router bridge-nya ya. Di sini no inbox. Ini, nah yang ini bridge ini. Kita login. Kemudian di sini kita identity terlebih dahulu. System identity. Kita ganti bridge namanya. Nah, di sini akan berubah menjadi bridge. Kemudian di sini di router bridge ini kita bisa setting di menu bridge, tambahkan di bridge ini, kemudian ke VLAN filternya kita centang, langsung oke. Dan ke port tambahkan di sini ada satu untuk ke internetnya, ke ISP, agar VLAN ini bisa mengakses ke internet. Kita apply, copy, dan kita ganti ke R2. Ini VLAN ID-nya kita ganti 10 untuk VLAN 10. Kemudian copy, ini bertiga, VLAN-nya VLAN 10. Oke. Dan ke VLAN tambahkan, nah di sini VLAN ID-nya kita masukkan 10 ya. Targetnya kita masukkan header 1 untuk ESP. Dan targetnya kita masukkan header 2. Kenapa header 2? Karena di sini VLAN 10 ini portnya header 2, sedangkan VLAN 20 portnya ini header 3. Jadi masukkannya header yang untuk VLAN 10 ini header 2. Dan kita bikin lagi satu lagi copy untuk VLAN 20-nya. Targetnya kita ganti ke header 3. Ini targetnya header 1 ya. Targetnya kita ganti ke header 3. Nah, seperti ini. Dan oke. Nah, di sini sudah selesai. Kita bisa coba cek. Kita DHCP-kan kliennya ini. Klien VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, untuk agar dapat memberikan IP secara otomatis, di sini kita ketikkan DHCP atau DHC juga bisa. Nah, di sini jika muncul DORA, berarti sudah mendapatkan IP secara otomatis ya. Kemudian kita coba ping ke gateway-nya. Maaf. Nah, di sini TTL. Kemudian di VLAN dokumen juga sama. Nah, di sini sama, kita ketikkan DHC. Jika sudah mendapatkan IP, kita ping ke gateway-nya. Nah, di sini sudah TTL, dan kita ping ke VLAN 10. Nah, di sini juga sudah saling terhubung ya VLAN-nya. Kemudian kita bisa langsung ke settingan router 2 dan router 3. Kita setting untuk
agar bisa connect ke internet terlebih dahulu saja ya. Sini masuk ke R2. Kemudian di sini kita setting enter 1 dan enter 2. Kita masuk ke IP address. Kemudian di sini kita setting enter 1 ini 1515 titik 2 15. Kenapa titik 2? Karena di yang titik 1-nya ini sudah dipakai oleh router 1. Jadi di sini jangan boleh sama ya. Jadi di sini belakangnya kita bedakan. Dan jika sudah apply, copy. Nah, di sini enter 2-nya ini ada 16, 16, 16, 1, 16. Interface-nya kita ganti ada 2, apply, copy. Nah, di sini kita masukkan juga kliennya 72, 16, 25, 16, 16. Ini enter 3. Oke. Nah, karena di sini dinamis, jadi kita buat secara DHCP juga IP-nya. IP kliennya kita buat secara DHCP dengan cara kita tambahkan DHCP server. Kita tambahkan DHCP setup di sini enter 3 dan next. Nah, DNS server ini kita tambahkan IP Google, IP internet ya. Kemudian next. Kemudian jika sudah, kita bisa ke DNS. Ngeluaran aplikasinya kita centang, servernya kita masukkan 888. Kemudian ke firewall, di NAT kita tambahkan di sini out interface-nya enter 1 karena yang mengarah ke internet itu R1, karena di R1 ini kan ada ISP. Nah, di R2 ini yang mengarah ke ISP ini ada router 1. Berarti kita pakai yang ini, router 1-nya yang mengarah ke router 1-nya. Kita pakai yang itu. Actionnya kita ganti musculate. Oke. Kemudian di sini kita coba ping ya. Ping ke internet. Di sini seharusnya belum bisa. Nah, di sini belum bisa. Tapi Google juga. Di sini juga belum bisa. Jadi agar bisa mendapatkan koneksi internet, di sini kita IP ke routers. Di sini kita tambahkan nih. Nah, di sini gateway-nya kita masukkan. Karena tadi di router 1 ini kita masukkan, karena di firewall-nya kita masukkan enter 1, jadi kita masukkan IP gateway-nya ini, berarti IP yang router 1 yang terhubung ke router 2. Ini ya IP-nya ya. 15, 1. Oke. Nah, di sini sudah reachable. Kemudian di sini ping 88. Nah, di sini sudah TTL. Dan ping google.com ini juga sudah TTL. Kemudian lanjut kita ke settingan di router 3. Router 3 juga sama. Kita koneksikan ke internet terlebih dahulu. Sini kita masukkan enter 1 dan enter 2. Addressnya. Sini address 1 ini ada 1616. Klik 2. Apply, copy. Kemudian enter 2 ini ada 17. 17. Klik 1. 17. Kemudian enter 2. Kemudian apply, copy. Kita masukkan juga kliennya 16, 16. Oke. Nah, karena di sini static, jadi di sini kita masukkan IP di kliennya ini manual saja ya. Tidak usah dikasih DHCP server. Kemudian kita lewat langsung ke DNS. Kalau remote address-nya kita centang lagi, tambahkan 888. Kemudian di sini ke firewall, di NAT, tambahkan.
Nah, di sini auto interface-nya header 1. Feature-nya Masquerade. Nah, header 1 ini yang menghubungkan ke router 2 ya. Berarti di IP root-nya ini kita tambahkan juga gateway-nya IP yang terhubung ke router 2 16.16.1. Nah, di sini sudah, kemudian kita coba ping. Nah, di sini sudah TTL, ping juga. Sini juga sudah TTL. Kemudian kita di HCP-kan klien terlebih dahulu. Klien di router 2. Kita klikkan di HC. Nah, di sini sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kita ping ke gateway. Nah, ini sudah TTL. Dan kita ping. Kemudian lanjut kita memberikan IP manual di klien router 3. Di sini di PC 4 ini kita ping ke internet terlebih dahulu. Kita coba cek. Nah, di sini sudah TTL, kita ping Google juga. Nah, di sini juga sudah TTL. Kita balik lagi ke klien di router 3 ini. Kita masukkan IP secara manual. Nah, karena di sini ngelik-ngelik ya, jadi kita skip saja dulu yang klien di router 3 ini. Kita lanjut ke routing ya. Yang pertama itu kita menghubungkan dari router 1 ke router 2 menggunakan dinamis rig. Di sini kita masuk ke R1, kemudian ke routing, ke read, tambahkan, kemudian langsung OK saja. Kemudian ke network, kita tambahkan. Nah, networknya ini kita masukkan, kita klik di address. Nah, kita masukkan network yang ada di sini. Semua ya, kita masukkan semua. Kecuali yang ada tanda D ini ya, atau ISP ini. Ini ada 15, 14, 15. Flashnya jangan sampai lupa. Kemudian 19, 8, 1 semua. Kemudian ke network. Nah, di network ini kita masukkan IP lawannya. Karena ingin menghubungkan dari router 1 ke router 2, berarti kita masukkan networknya ini IP yang ada di router 2. Nah, di sini kita masukkan semua IP yang ada di router 2. Di sini masuk ke R2, kemudian kita klik address, kita cek. Dan di sini masukkan IP address yang ini semua ya. Masukkan ke R1. Nah, 19, 2. Play, copy. Ada 16, 1. Play, copy. Dan di sini ada 172, 16, 25, 19.
Ini kita masukkan 172, 16, 25, 19. Kemudian sudah oke. Nah, di sini di router 1 ini sudah, kemudian kita ke router 2. Sini sama ke routing dan read, tambahkan oke ke network. Sini masukkan networknya ini yang di address 15.14.00/15, copy 16.16.00/16, dan apply, copy, dan 172 16 00 flashnya 19. Oke. Kemudian ke network. Nah, di sini network ini masukkan IP address yang di router 1. Ini ada 15.15.1, 17.17.2, kemudian VLAN, waktu, ya oke. Nah, seperti ini. Kita coba ping VLAN. Coba ping ke VLAN. Nah, di sini sudah TTL VLAN 20. Di sini juga sudah TTL, ping ke router. Nah, di sini juga sudah TTL. Kemudian kita lanjut ke router 3. Kita routing statik yang dari router 3 ke router 2 terlebih dahulu misalnya. Di sini router 3. Nah, di sini kita masuk ke IP, ke root. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di DST address ini kita masukkan untuk kliennya. Jadi DST address ini masukkan network klien, sedangkan gitu ini IP address yang routernya. Seperti itu. Nah, karena di sini kita ingin menghubungkan dari router 3 ke router 2, jadi di DST address ini kita masukkan networknya klien di router 2. 172.16.00/19. Gateway-nya kita masukkan IP address router 2 yang terhubung ke router 3 yang ini. 16.16.16.1. Kemudian apply. Nah, di sini kita lihat di sini muncul reachable, berarti sudah terkoneksi. Dan kita copy, karena di sini cuma ada satu klien, jadi sini di router 2 ini sudah selesai. Kita lanjut ke router 1. Nah, di router 1 ini kita masukkan DST address-nya ini si VLAN-nya, network si VLAN. Di sini kita masukkan 198.100.0/10/104. Kemudian di sini gateway-nya ini IP address router 1 yang terhubung ke router 3 yang 17.12 ini ya. Kemudian apply, copy. Nah, di sini kita ganti ke VLAN 20-nya. Nah, di sini gateway-nya sama ya. Oke. Nah, di sini sudah AS. Kemudian lanjut kita ke router 1. Nah, di sini ingin menghubungkan dari router 1 ke router 3. Jadi DST address-nya ini kita menggunakan network client
router 3-nya yang ini ya. Sini ke IP, kemudian ke routers, tambahkan. Sini kita masukkan 192.168.0.0, selisihnya 15. Gateway ini kita masukkan ini ya, IP router 3 yang terhubung ke router 1, 17.17.1. Kemudian oke. Nah, di sini juga sudah reachable. Kemudian kita lanjut ke router 2. Di router 2 ini sama seperti tadi, kita ke tes, tambahkan. Nah, ini DST address-nya sama ya, 92.98.0.0/15. Gateway-nya kita ganti menjadi, karena kita men-setting di router 2 ingin menghubungkan ke router 3, jadi kita pakai IP address yang router 3 yang terhubung ke router 2 ini, 16.16. Dan oke. Nah, di sini juga sudah reachable. Ini kita bisa coba ping. Routingnya sudah selesai, kita coba pengecekan ya. Ini kita sudah 15.15 dulu. Sini sudah TTL 15.15 sini sudah TTL, kemudian 15.15 sini sudah 2 kemudian 15. Sini sudah TTL 11. Nah, ini juga TTL, kemudian ping ke LAN. Di sini juga sama TTL, LAN betul. Nah, di sini juga TTL. Kemudian untuk mengecek ke klien dari router 3 ini, kita bisa setting manual terlebih dahulu di PC 3-nya. Caranya itu ketikkan IP, kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini kita lihat. Nah, di sini gateway-nya ini 15.10, berarti kita IP-nya itu 19.168.15.11, jangan sampai sama ya. Kemudian di sini 19.19.10. Nah, ini gateway-nya. Kemudian enter. Nah, kemudian kita ping ke gateway-nya 19.10. Nah, di sini sudah TTL. Ping internet. Nah, di sini juga sudah TTL. Kemudian kita cek lagi di router 2 ini. Ping 19.8.15.10. Nah, di sini juga sudah TTL. Kemudian kita coba ping dari klien ke klien. Ini dari router, dari klien di router 3 terlebih dahulu. Sini ping ke LAN. Kita coba yang 20. Ping ke klien di keduanya. Nah, ini sudah TTL. Kemudian kita coba yang lebih singkatnya, kita ping ke 98.110. Nah, di sini TTL. Kemudian yang 20. Nah, di sini sudah TTL. Kemudian kita ping ke klien di router ini.
Di sini juga sudah TTL, dan di PC 2 nya atau di VLAN 20 ini kita ping ke line di router 3 dulu. Nah, di sini sudah TTL, tapi kita lihat di sini tuh not reachable. Ini bisa jadi karena ininya memasukkan IP secara manual, atau bisa juga error seperti itu ya. Tapi jika di ping melalui VLAN 20 ini jadi, kemudian kita bisa coba ping ke line router 2 16 16. Di sini bisa kita bisa kita coba di VLAN 10 kita coba juga 16 25. Nah, sini kita berarti 9 8 15 10. Ini kalian router 3. Nah, di sini kita berarti di sini ada error. Kemudian ini kita coba memperbaiki yang error ini ya. Kita ke router 3. Di sini kita coba DHCP server terlebih dahulu. Setup ini 3. Nah, di sini sudah. Ini kita coba DHCP terlebih dulu. Kita coba ping ke gateway. Sini kita coba ping lagi ke 1 Nah, di sini harus, jika sudah seperti ini, kita bisa ganti IP-nya ya. Kita ke address, kita coba ganti menjadi 194. Oke. Dan ini kita hapus. Nah, jika diganti address otomatis kita juga harus nge-root ulang ya. Di sini kita ke R2, kita lihat di, nah di sini ganti 24, ini kita ganti 15. Dan di R1 juga kita ganti, sini sama 15 24. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke R3 lagi, kita coba terlebih dahulu, kita gunakan IP manual. Ini gateway-nya. Nah, di sini kita coba gateway. Nah, ini sudah TTL. Dan kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah TTL. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin segitu saja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang jelas, karena kita di sini juga sama-sama saling belajar, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.